Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Situasi suku naga. Raja Naga. Ekspresi Xiao Yan berubah setelah mendengar istilah ini. Dia secara alami mengerti bahwa itu suku naga Fate kuno telah dibagi menjadi 4 faksi. Selain Pulau Naga Timur yang ditempati Xian, 3 pulau naga besar lainnya semuanya dikendalikan oleh 3 Raja Naga besar. Gelar ini, Raja Naga, hanya digunakan untuk mengatasi ketiga kepala pulau karena mereka memiliki kekuatan besar. Mereka bukan orang yang dikirim oleh Xian. Sebaliknya, mereka berasal dari 3 pulau naga besar lainnya. Xiao Yan mengerutkan kening. Dia belum menerima berita apapun terkait dengan suku naga Fate kuno setelah meninggalkan Pulau Naga Timur saat itu. Pulau itu terletak di dalam ruang kosong. Terlepas dari seberapa kuat pertempuran yang meletus di antara mereka, itu tidak akan bisa mencapai dataran tengah. Sepertinya tidak ada orang lain selain suku naga Fate kuno yang tahu bahwa itu mereka sedang dalam perang saudara. Aku ingin tahu Raja Naga mana yang telah mengirim orang-orang ini. Mereka telah meninggalkan ruang kosong untuk datang ke suku Pithon Ninis Rene Deep Ground. Sepertinya mereka sedang merencanakan sesuatu. Mata Xiao Yan berkedip. Xian seharusnya berhasil keluar dari retretnya setelah bertahun-tahun. Setelah dia keluar dari retretnya, dia pasti harus menyelesaikan perang sipil suku naga kuno. Namun, jika dia ingin menyatukan suku naga kuno, dia harus terlebih dahulu menyelesaikan 3 raja naga besar. Meskipun Xiao Yan tidak tahu seberapa kuat ketiga raja naga besar itu, mereka benar-benar asli Dou Sheng. Namun demikian, Xiao Yan tidak tahu berapa banyak bintang yang mereka capai. Sepertinya aku perlu mencari waktu untuk memasuki dunia yang kosong dan menyelidikinya. Kekuatan Xian mungkin telah melambung setelah dia mundur dengan bantuan naga Phoenix Bloodline, tetapi 3 raja naga besar itu juga cukup luar biasa. Aku harus pergi dan meminjamkan tangannya. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Apalagi, jika suku naga Fate kuno berhasil disatukan lagi, kekuatannya pasti akan melambung. Dengan hubungannya dengan Xian, dia akan mampu menarik naga Fate kuno ke dalam aliansi. Pada saat itu, lupakan tentang Hall of Souls, bahkan klan Hun tidak akan berani meremehkan mereka. Mata Xiao Yan melihat beberapa sosok dari jauh. Beberapa dari mereka mengobrol dengan beberapa pemimpin di jurang yang dalam sebelum para pemimpin jurang membuka jalan dan membiarkan kelompok ini masuk. Suku naga Fate kuno biasanya memandang rendah suku Magical Beast lainnya. Aku bertanya-tanya mengapa Raja Naga ini telah mengirim orang ke sini. Xiao Yan mengerutkan kening. Dia segera melambaikan lengan bajunya. Kekuatan spasial yang kaya menyebar dan melilit kelompok Cailin. Setelah itu, ruang bergetar saat semua orang menghilang. Beberapa tokoh dengan cepat bergegas menuju bawah tanah yang gelap. Angka-angka ini sedikit kuat. Selain itu, tubuh fisik mereka juga tampak sangat kuat. Mereka tidak melepaskan douki. Tubuh mereka seperti bintang jatuh yang terbang di bawah tanah. Suara angin bersiul terus muncul. Komandan Qin, aku ingin tahu apakah kita akan mendapat balasan dari suku Pithon Ninis Rene Deep Ground kali ini. Jika mereka bersedia mengulurkan tangan, kita akan dapat sepenuhnya mengalahkan Pulau Naga Timur dan menang dalam perang ini. Seorang pria memiringkan kepalanya saat turun. Dia bertanya pada seorang lelaki besar yang berada agak jauh di depannya, sebuah pertanyaan. Orang ini jelas sangat kuat. Meskipun suara angin sangat keras, suaranya masih berhasil ditransmisikan ke telinga pria besar itu. Kita harus bisa berhasil. Pulau Naga Utara kami pernah memiliki darah esensi yang ditinggalkan oleh Ancient Heaven Serpent.
9 ulangan laut dalam serigala ini menjadi gila ketika mencari hal-hal yang memiliki garis keturunan kuno mereka. Selain itu, kami telah setuju untuk memberikan mereka berbagai macam manfaat. Mereka pasti tidak akan bisa menolak kita. Pria besar di depan memiliki wajah persegi dan alis yang sangat tebal. Dia samar-samar memancarkan tekanan. Jelas, dia adalah seseorang yang biasanya dalam posisi otoritas. Namun, ada Kaisar Naga sejati di Pulau Naga Timur. Kami. Seorang pria ragu sejenak sebelum berbicara. Garis darah kerajaan dalam suku Naga Fate kuno menekan seorang prajurit biasa. Hanya berpikir tentang musuh mereka menjadi naga kuno yang memiliki garis keturunan kerajaan asli akan menyebabkan hati para prajurit naga kuno biasa merasa sedikit tidak wajar. Tidak ada gunanya mengatakan semua ini. Apalagi siapa yang mengetuk jika itu adalah kebenaran. Raja Naga adalah seseorang dengan garis keturunan kerajaan asli. Kita hanya perlu mendengarkan perintahnya. Pria besar itu merajut alisnya saat dia menjawab dengan suara yang dalam. Dipahami. Orang-orang dari sebelumnya hanya bisa menyetujui secara substantif setelah mendengar kata-kata pria besar itu. HMPH. Pria besar yang disebut Komandan Qin dengan dingin mendengus di dalam hatinya. Tangan besarnya melambai. Dia baru saja akan meningkatkan kecepatannya ketika dia melihat beberapa sosok di udara dalam jarak pendek di bawah. Matanya yang acuh tak acuh perlahan menyapu mereka. Ini bukan anggota suku Piphon Ninis Rene Deep Ground. Hati-hati! Pria besar itu adalah orang yang berhati-hati. Dia berteriak dengan suara yang dalam setelah melihat beberapa angka itu. Otot-ototnya mulai tegang pada saat yang sama saat dia bersiap untuk memasuki kondisi siap tempur. Mereka yang di depan tersesat. Komandan Qin mengepalkan tinjunya saat dia berteriak dengan suara dingin. Tetaplah di sini. Aku punya beberapa hal untuk ditanyakan. Sosok kurus dari kelompok itu perlahan mengangkat kepalanya ketika dia mendengar teriakan dingin. Orang itu adalah Xiao Yan. Pada saat ini, dia telah mengangkat tangannya dan mengepalkannya ke arah Komandan Qin. Menyerang! Ekspresi Komandan Qin menjadi dingin setelah melihat Xiao Yan mengangkat tangannya. Sebuah douki yang megah segera melonjak keluar dari tubuhnya. Namun, douki ini baru saja melonjak ketika dia tertegun untuk mengetahui bahwa itu ruang di sekitarnya telah benar-benar memadat. Mereka seperti boneka dikendalikan oleh yang lain dan telah kehilangan semua kemampuan untuk melawan. Mereka perlahan turun dan berhenti di depan sosok kurus. Kamu siapa? Kami adalah anggota suku Naga Void kuno. Badai besar naik dalam hati Komandan Qin setelah melihat bahwa itu serangan acak Xiao yang bisa menahan mereka semua. Dia adalah bintang 5 Douzun tidak peduli bagaimana orang meletakkannya. Namun, kekuatan ini tidak menimbulkan perlawanan sedikit pun terhadap tangan orang di depannya. Apakah kamu orang dari Pulau Naga Utara, Pulau Naga Selatan, atau Pulau Naga Barat? Xiao Yan melirik Komandan Qin dan bertanya dengan suara lemah. Mata Komandan Qin segera menyusut setelah mendengar pertanyaan ini. Hanya anggota klan yang menyadari bahwa itu suku Naga Fate kuno telah terpecah menjadi 4 pulau. Bagaimana manusia ini, yang tiba-tiba muncul, tahu rahasia semacam itu? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Komandan Qin tidak mengungkapkan apapun meski merasa terkejut di dalam hatinya. Sebaliknya, dia hanya berteriak dengan suara keras. Xiao Yan tanpa ekspresi. Jarinya menekan lembut pada Komandan Qin. Sebuah lubang berdarah muncul di tubuhnya dengan bang. Darah langsung mengalir darinya. Darah Komandan Qin seperti aliran kecil yang menetes ke dalam jurang. Kamu! Tubuh Komandan Qin bergetar setelah mengalami serangan ini. Matanya dengan marah memelototi Xiao Yan. Bang bang bang! Ekspresi Xiao Yan tidak berfluktuasi karena sikap pantang menyerah Komandan Qin.
Xiao Yan terus menekan dengan jarinya. Satu lubang berdarah setelah satu lagi meledakkan tubuh Komandan Qin. Dalam sekejap, darah segar menutupi tubuh Komandan Qin. Penampilan itu menyebabkan beberapa orang kulit kepala menjadi mati rasa. Tubuh naga fake kuno sangat kuat, tetapi tubuh fisik yang kuat ini tampak seperti kembang tahu terlemah di tangan pemuda ini. Setiap jari bisa menciptakan lubang di dalamnya. Menurut laju darah yang mengalir keluar dari tubuh kamu, kamu benar-benar akan kehilangan semua darah dalam tubuh kamu dalam 5 menit. Kamu harus menyadari nasib akhir dari naga fake kuno yang telah benar-benar kehabisan darahnya, kan? Xiao Yan dengan acuh tak acuh menjelaskan situasinya. Komandan Qin dengan dingin gemetar setelah mendengar penjelasan ini. Kekuatan naga fake kuno mirip dengan hewan sihir kuno lainnya. Semua kekuatan mereka berasal dari garis keturunan mereka. Jika darah mereka habis, mereka akan menjadi rentan. Bahkan jika seseorang mampu mendapatkan kembali kekuatannya di masa depan, kekuatan seseorang masih akan melemah secara bertahap. Ini adalah sesuatu yang prajurit naga kuno, yang menginginkan kekuatan, tidak dapat bertahan. Kami dari Pulau Naga Utara. Sebenarnya kamu siapa? Pulau Naga Utara kami tidak pernah menyinggung orang kuat sepertimu. Komandan Qin menghirup napas dalam-dalam dan akhirnya menjawab dengan suara serak. Bagaimana situasi terkini dari naga fake kuno? Xiao Yan perlahan bertanya. Pada saat ini, suku naga kuno telah turun ke perang sipil. Pulau-pulau naga besar bersama-sama menyerang Pulau Naga Timur. Namun, telah berakhir di jalan buntu karena Dragon Emperor baru telah muncul di Pulau Naga Timur. Selain itu, Kaisar Naga telah memanggil kembali para tetua naga kuno yang berlatih di alam yang kosong. Kekuatan mereka telah melambung. Komandan Qin ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya dia menjawab dengan jujur setelah mengalami metode Xiao Yan. Apakah itu akhirnya dimulai? Xiao Yan sedikit mengernyit dan menghela nafas dengan tenang di dalam hatinya. Ziyan tidak memiliki waktu yang mudah pada saat ini. Apa tujuanmu datang ke suku Pithon Nin Serene Deep Ground? Tanya Xiao Yan. Untuk membentuk aliansi dengan suku Pithon 9 Serene untuk menangani Pulau Naga Timur bersama-sama. Komandan Qin mengatupkan giginya saat dia menjawab. Kalian semua telah meninggalkan kebanggaan naga fight kuno. Kamu berencana mencari penguatan eksternal untuk menangani konflik internal kamu? Ekspresi Xiao Yan berubah saat dia berteriak. Ini adalah keputusan dari 3 raja naga besar. Itu bukan sesuatu yang bisa kita kendalikan. Terlebih lagi, masalah aliansi telah dibahas dengan suku 9 naga dalam sejak lama. Kami hanya di sini untuk menerima balasan mereka kali ini. Bahkan jika kamu menangkap kami, akan ada orang lain yang akan datang. Bala bantuan apa lagi yang dimiliki oleh ketiga raja naga besar selain suku 9 naga dalam? Xiao Yan diam sejenak sebelum tiba-tiba bertanya. Tubuh Komandan Qin segera tegang setelah mendengar pertanyaan ini. Bicara! Xiao Yan menekan komentatornya ke depan. Qin menegangkan. Sebuah teriakan yang mendalam diemisikan. Mereka telah mengundang suku Heaven Demon Phoenix. The Heaven Iblis Phoenix suku telah setuju untuk mengulurkan tangan, tetapi mereka ingin 3 raja naga besar untuk setuju untuk menangkap dan menyerahkan Kaisar Naga baru kepada mereka. Hati Komandan Qin terasa dingin setelah merasakan keinginan untuk membunuh dari Xiao Yan suara. Dia buru-buru menjawab. Bastard! Ekspresi Xiao Yan berubah suram setelah kata-kata itu terdengar. Dia tidak mengira ketiga raja naga itu bertindak tidak tahu malu ini. Mereka tidak hanya melanggar aturan suku dan mendapatkan suku-suku lain yang terlibat dalam konflik internal, tetapi mereka bahkan berjanji untuk menyerahkan Kaisar Naga dari suku ke musuh resmi mereka, suku Surga Setan Phoenix. Ketiga bajingan ini, mata Xiao Yan gelap dan padat.
Dia dengan jelas mengerti bahwa itu jika suku Heaven Demon Phoenix dan Nine Serene Deep Ground Python akan membentuk aliansi dengan 3 pulau naga besar, Pulau Naga Timur Xian akan benar-benar menghadapi bahaya yang akan datang. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.